Tunggu sebentar, Mas. 3, 2, 1. Halo, Profesor atau Pak Dosen Danang dari UPGRIS Semarang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Itu sebutan agak ketinggian buat saya, Mas. Yang Itu layak jadi doa, profesor Prof. tuh Mas Doa. Jaka tuh. Amin, 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 amin. Amin. Apa kabar Gimana Mas kondisi Jaka? di Jawa Tengah? Gimana, Mas? Alhamdulillah, saya sekarang sudah di Kebumen ini. Sudah hampir 3 minggu mungkin. Semarang zona merah. Jadi saya stay di Kebumen sekarang. Jadi kampus kan juga udah ngasih arahan untuk daring online. Jadi ya kita udah nggak ada yang ke kampus. Gimana Mas Jaka, sehat? Mati Mas. Audionya mut. Jadi sekarang udah pembelajaran jarak jauh ya? Sudah Udah jalan berapa lama berjalan, Mas Danang? eh, sekitar hampir 3 minggu kayaknya. Hampir 3 minggu. Hmm. Oke, uh, jadi ada beberapa rekan-rekan kita nih, Mas Danang, termasuk saya sendiri yang kita penasaran nih kan. Mudah-mudahan video kita hari ini bisa menginspirasi banyak rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen lainnya dan semoga bermanfaat. Jadi Amin. saya pengen tahu nih Mas Danang, kalau boleh tahu kenapa sih milih jadi dosen? Kalau boleh ceritain dikit dong, gimana backgroundnya? Kalau milih jadi dosen atau cita-cita dari dosen tuh sebenarnya dari dulu nggak kepikiran, nggak kebayang. Cuman pada saat ambil S2 di Jakarta, kebetulan ada lowongan beasiswa dan kebetulan beasiswa itu adalah beasiswa BPPDN calon dosen, di mana memang lulusan atau alumni dari beasiswa tersebut diharapkan bisa kembali ke atau bisa masuk ke area kampus atau mau menjadi dosen, intinya itu. Jadi dulu sih lebih karena belum merasa cukup puas atau belum merasa layak ketika hanya bergelar sarjana, karena kan memang ya kita tahu sarjana juga semakin lama semakin banyak, mungkin lowongan kerjanya juga semakin kecil. Sesederhana itu sih dulu kenapa motivasinya sekolah, harapannya biar punya peluang lebih luas untuk dapat pekerjaan. Dan alhamdulillah ada jalan, dapat beasiswa. Kebetulan beasiswanya memang untuk calon dosen, jadi mau nggak mau ya kita sekarang berada di lingkungan kampus. Itu Mas Jaka. Suaranya Mas. Gimana bedanya rasanya jadi guru dan dosen, bedanya Mas Danang? Bedanya yang pasti audiensnya beda ya. Artinya secara saya juga kebetulan punya pengalaman di SD, di SMP, di SMA pernah juga walaupun nggak lama. Ya memang ketika audiensnya beda, anak-anak mahasiswa kan sudah mulai remaja ya, walaupun SMA juga remaja, tapi kelihatannya di anak-anak perkuliahan atau anak-anak kampus kan memang lebih dewasa, atau ya pendekatannya pasti beda lah. Lebih seru kalau menurut saya karena kita kan bisa mengenal lebih banyak komunitas. Lebih kalau di sekolah tuh kan kebanyakan yang sekolah di situ adalah yang tinggal di sekitar situ. Tapi kalau di area kampus kan mahasiswa bisa dari mana-mana. Kebetulan di kampus juga ya nggak seluruh Indonesia sih, tapi yang dari luar pulau juga banyak gitu. Jadi rekan-rekan semua, saya pengen kasih tahu nih bahwa Saudara Danang ini adalah salah satu pengajar di Universitas PGRI Semarang ya, Mas Danang ya. Kurang lebih beliau juga alumni S2 Pendidikan Olahraga UNJ. Jadi kita harus bangga juga nih, ada alumni UNJ yang di Semarang, top ya. Satu alma mater kita. Satu alma mater. Ya, banyak kenangan lah dari UNJ dulu. Siap. Satu kelas gitu. Lalu Mas Danang, kira-kira beda lah antara dosen dengan guru, audiensnya berbeda. Yang jadi ekspektasi terbesar Anda
untuk mahasiswa di Ugris apa? Mungkin ini pemahaman saya ya. Jadi ketika kita menyiapkan atau ketika kita ngajar di sekolah, kita lebih menyiapkan mereka untuk belajar lebih banyak hal. Artinya memberikan kesempatan, memberikan mereka pengetahuan atau ilmu yang basisnya mereka untuk menyelesaikan studi. Tapi kalau di kampus, saya lebih kepenginnya mereka kuliah bukan hanya sekedar menyelesaikan kuliahnya, tapi harapannya bisa memberi bekal ke mereka untuk masa depannya. Karena mereka ketika lulus kan akan terjun ke dunia kerja di mana skill yang mereka harus pakai menurut saya tidak lagi seperti anak sekolah. Artinya kalau di sekolahan ya kita sekolah memang mempersiapkan untuk masa depan, untuk dapat pekerjaan, untuk dapat ilmu dan lain sebagainya. Tapi mungkin kan lebih kena ketika anak-anak mahasiswa mereka sudah mulai berpikir setelah lulus dari fase ini mereka akan masuk ke dunia kerja. Sehingga pemahamannya mungkin lebih kepada mindsetnya mungkin ya. Jadi mindset mereka belajar untuk berkembang dan untuk mencari bekal untuk mereka. Karena kalau ya kita tahu lah kalau anak sekolahan kan mereka paling ya sekedar menyelesaikan pembelajaran agar saya dapat nilai, agar saya lulus, selesai sampai situ. Tapi kalau anak-anak mahasiswa kan mereka pasti berpikir jauh lebih panjang, sehingga saya berharap sih cita-cita saya pribadi untuk anak-anak mahasiswa, saya punya impact buat mereka. Saya pengen teman-teman tuh punya punya bekal yang cukup untuk nantinya mereka terjun ke dunia kerja. Intinya itu sih. Halo? Jadi harapan kita melalui perkuliahan ini mempersiapkan tenaga-tenaga profesional di kemudian hari ya Mas Danang ya. Kita berharap sih memang generasi-generasi yang mengikuti perkuliahan saat ini ya bisa lebih baik dari generasi kita. Karena mereka sangat didukung oleh teknologi dan kemajuan yang luar biasa. Karena hari ini untuk cari sumber bahan ajar, untuk mencari sumber belajar itu sangat mudah, bisa diakses mana-mana. Dan internet pun hampir di tempat-tempat terkecil sekalipun masih bisa diakses. Tentu pasti Mas Danang, kita di bangku perkuliahan, apalagi sebagai pendidik, tentu ada mahasiswa yang top dan mahasiswa yang need improvement atau butuh peningkatan. Kira-kira kalau di PJKR Ugris ya Mas Danang ya? Ya. PJKR Ugris gimana kriteria mahasiswa yang Mas Danang anggap dia sudah bisa mengikuti mata kuliah yang diampu dengan baik? Kalau spesifiknya kalau di PJKR Ugris, karena kita berada di suatu kota yang cukup besar, artinya Semarang kan juga merupakan kota besar di mana mahasiswanya tuh memang dari berbagai daerah ya. Artinya kita akan semakin kenal banyak orang, kita akan semakin kenal karakter orang. Kalau saya sih biasanya lebih menekankan karena kita memang basically-nya kita ada di lapangan, kita orang lapangan, secara kalau bahasa saya manajemen konfliknya, manajemen people-nya mereka jauh lebih matang dibanding orang-orang, mohon maaf mungkin eksak yang mereka mungkin kutu buku dan lain sebagainya. Bukan menutup kemungkinan bahwa kita di lapangan nggak baca buku juga, enggak. Tetapi pemahaman kita di lapangan pasti akan jauh lebih matang harusnya. Nah, sejauh pengamatan saya di kampus terutama untuk teman-teman mahasiswa memang benar yang tadi Mas Jaka bilang bahwa era sekarang tuh kalau cuma nyari konten untuk nyari sumber belajarnya itu bisa kemana-mana. Cuman memang problemnya mungkin namanya anak remaja ya, kemauannya itu belum benar-benar tergugah. Artinya mungkin kita lah yang sudah pengalaman di dunia kerja, terkadang kita menemukan situasi di mana kok saya nggak belajar ini dari kemarin ya, padahal sekarang kita butuhkan. Nah, itu yang sering saya share ke teman-teman mahasiswa bahwa kebutuhan mereka untuk belajar sebenarnya adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kesadaran itu belum ada di mereka,
saya yakin mereka tidak punya tidak punya stimulus untuk belajar lebih. Artinya yang terus saya kasih tahu tuh kadang gini, belajar tuh bukan rutinitas. Belajar tuh bukan cuma sekedar kamu melakukan aktivitas dari pagi sampai malam terus habis itu diulang-ulang terus tapi kamu nggak ada growingnya sama sekali. Kalau kamu nggak ada perkembangan sama sekali, menurut saya itu jadi nggak belajar. Jadi belajar yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memacu teman-teman mahasiswa nih. Saya bilangnya kadang teman-teman ya, karena kita umurnya kan juga nggak terlalu jauh. Hanya beruntungnya saya lahir duluan, saya punya pengalaman yang mungkin lebih dari mereka. Itu yang selalu pengen saya share ke mereka. Karena saya yakin kalau hanya sekedar konten, mereka bisa dapat sumber belajar yang jauh lebih luas dibanding hanya dari saya. Kita kan sebenarnya sebagai seorang guru ataupun dosen kan juga sifatnya sebagai fasilitator ya. Kita memfasilitasi mereka, harapannya bisa mengantarkan mereka ke masa depannya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Paling tidak itu sih, Mas Jaka. Jadi ini buat mahasiswa nih Mas Danang. Jadi buat teman-teman mahasiswa biar dapat perhatiannya Pak dosen Danang nih, apa yang mereka harus tips-tipsnya nih? Apa ya? Kalau saya sih suka lihat orang atau mahasiswa yang mau belajar. Artinya saya nggak mau, mungkin ada sih kan mahasiswa kan banyak lah, ada yang merasa dirinya lebih pinter, lebih aktif, lebih apa, tapi kadang mereka lupa bahwa dunia tuh terus berputar. Kita tahu teknologi aja gila-gilaan perkembangannya. Artinya menurut saya tidak ada zona nyaman yang akan bertahan selamanya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Artinya kemauan kita untuk terus belajar itu yang menurut saya jadi poin plus ketika saya melihat seseorang, oh ini mau belajar nih, walaupun saat ini dia mungkin nggak mau atau mungkin kurang atau belum bisa, tapi kalau dia punya kemauan, saya yakin dengan apalagi dengan era sekarang ya, dengan masa sekarang teknologi yang sumber belajarnya tadi kita sebut banyak banget, selama dia masih punya kemauan, sebenarnya dia sendiri yang akan ngerubah hidupnya. Sehingga saya sangat suka ketika melihat orang yang mau terus mengasah atau menggali kemampuannya tanpa cepat puas, sehingga kita menyadari bahwa masa depan kita bayangkan 5 atau 10 tahun ke belakang seperti apa, sekarang udah jauh banget berbeda, sehingga mereka juga harus punya bayangan 5-10 tahun ke depan hidup akan seperti apa atau pekerjaan akan seperti apa, sehingga kita harus terbuka dengan kan ada ya teori fixed mindset sama grow mindset. Kalau fixed mindset ya dia cuman akan berpikir hari ini dengan belajar masa lalu. Tapi ketika grow mindset kita bisa ngelihat beberapa step ke depan, kira-kira apa yang kita lakuin, bahkan mungkin perkembangan di masa depan akan seperti apa yang perlu kita cermati, sehingga kita perlu mempersiapkan dari sekarang. Yang kalau saya sih kadang saya belajar banyak dari Mas Jaka. Ini teman-teman Mas Jaka yang followersnya Mas Jaka, dia tuh salah satu sumber inspirasi saya untuk belajar bahasa Inggris. Anak-anak olahraga, mahasiswa olahraga, belajarlah bahasa Inggris dan jangan gaptek teknologi. Udah, selama kita masih punya kemampuan itu, saya yakin eranya akan seperti apa, kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan. Itu sih Mas Jaka. Sebenarnya salah kalau saya saya itu Mas Danang. Kapan-kapan gantian saya yang wawancara Mas Jaka ya, pokoknya. Boleh. Siap. Mas Danang. Ya, siap. Jadi sekarang kan perkuliahan udah pakai jarak jauh nih. Ya. Siswa bisa mahasiswa mungkin sebagian besar juga sudah pulang ke rumah masing-masing karena kondisi COVID-19 yang perkembangan luar biasa. Betul. Jadi Mas Danang atau dosen-dosen juga mungkin kita tidak di kampus karena kondisi sekolah atau kondisi kampus pun kita dilarang pemerintah kan. Otomatis ada keterbatasan yang harus kita hadapi. Tapi tentu saya percaya bahwa setiap guru, setiap dosen dia punya kreativitas yang luar biasa. Keterbatasan apapun akan bisa kita lampaui asalkan kita ada kemauan. Yang pengen saya tanya nih Mas Danang, kira-kira menghadapi suasana pembelajaran jarak jauh saat ini, gimana strategi Mas Danang menghadapinya
Terus kira-kira apa sih tantangan atau kemudahannya Mas Danang? Mungkin bisa berbagi dengan kita, teman-teman guru atau teman-teman dosen yang lain. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, ini kan mungkin masa ya seumur kita lah, ini kan era pandemik yang baru terjadi ya, artinya situasinya berubah total. Walaupun secara pembelajaran online sih sebenarnya bukan yang pertama, hanya saat-saat ini kan jadi intens, mau tidak mau kita menggunakan itu. Ya kalau yang sudah saya lakukan sih selama ini saya pakai seperti ini, misalkan pakai Google Meet, Google Hangout, atau Google Classroom. Terus kalau Zoom biasanya saya menggunakan aplikasi itu, tapi persoalannya tidak semua teman-teman mahasiswa punya akses jaringan internet yang baik. Jadi ya mau tidak mau kita menyesuaikan biasanya penugasannya lewat grup WhatsApp. Artinya mau tidak mau kita seperti pembelajaran konvensional biasa. Artinya kita kirim PPT, kita kirim materi, terus mereka belajar mandiri dan nanti kita diskusikan pada saat kita kembali online. Tapi pengalaman saya 2 minggu kemarin setidaknya sudah berjalan cukup baik lah. Artinya hanya beberapa yang secara sinyal mungkin nggak bagus, karena memang kalau pembelajaran via video seperti ini kan semuanya live, butuh kuota banyak, butuh sinyal yang baik untuk bisa nangkap semua materi dengan jelas. Tetapi yang jadi problem sebenarnya Mas, mungkin ini cerita di banyak mahasiswa dan para pelajar bahwa mereka nggak suka masa pandemik ini karena mereka malah ditumpuki banyak tugas. Sekarang bayangkan aja, saya satu dosen 3 mata kuliah. Dosen yang lain mungkin juga memberikan penugasan yang sama. Jadi mulai minggu ini dan minggu depan dan seterusnya mungkin saya sudah tidak lagi menggunakan penugasan. Jadi artinya saya pengen karena saya khawatir gini Mas, ada kebetulan saya masuk ke tim tim Satgas pencegahan untuk COVID di kampus. Jadi setelah dievaluasi 2 minggu karena banyak pembelajaran daring yang endingnya adalah penugasan dan membuat mahasiswa tuh jadi mungkin jadi kalang kabut dan lain sebagainya. Mereka banyak yang mengeluh, sehingga arahan dari teman-teman dosen sekarang untuk artinya bisa mengukur artinya tidak memberikan tugas secara berlebihan, karena kalau misalkan mereka jadi stres, imunnya jadi turun, khawatir kalau misalkan mereka positif malah jadi nggak baik buat kesehatan mereka sendiri. Artinya kondisi seperti ini kan juga memang harus disiasati sama-sama. Secara prinsip materi harus tetap tersampaikan, hanya mungkin kita evaluasi beberapa yang bisa kita lakukan. Seperti penugasan tuh yang tadinya memang di awal kita mau nggak mau jadi endingnya penugasan, tapi lama-kelamaan kita evaluasi untuk tidak selamanya ketika perkuliahan daring endingnya harus tugas, karena secara prinsip kan kita juga bisa mengedukasi mereka dengan cara yang lain. Kalau ya kelemahannya tadi sih hanya masalah Sorry saya potong. sinyal. Jika memang tidak ada tugas dan tentu mahasiswa tidak hanya satu mata kuliah atau 2 mata kuliah, mereka sangat banyak mata kuliah terutama kalau di mahasiswa awal. Namun Mas Danang sebagai dosen, jika boleh disampaikan, dengan tidak adanya penugasan di kemudian hari, lalu sistem penilaiannya seperti apa? Kalau saya tetap gini, mungkin saya perbaiki kalimatnya. Penugasannya itu tidak setiap weekend. Artinya tidak setiap, misalkan minggu ini kita ketemu, terus endingnya ada tugas, terus minggu depan langsung ada ketemu lagi, tugas lagi, tiap minggu ada tugas lagi. Enggak. Artinya kita sesuaikan porsinya. Jadi misalkan penugasan saya mulai taruhlah ke 2 minggu setelah pertemuan hari ini baru kita akan diskusikan. Minggu depan kita akan menggunakan pendekatan yang lain, tetapi ending dari tugasnya kita menggunakan skala, biasanya saya menggunakan 2 mingguan. Setiap 2 minggu baru kita ada penugasan yang sifatnya macam-macam nih. Jadi kalau kuliah yang teori itu pasti lebih banyak ke analisis.
kita banyak ngasih topik, mereka mencari referensi dan mereka mencari pandangan atau apa ya sifatnya, mereka mencari referensi dari sumber yang lain untuk membahas topik tersebut dan kita diskusikan di grup. Kalau memang Google Meet atau mungkin Zoom-nya nggak baik karena sinyal atau segala macamnya, kita diskusinya di WA group biasanya gitu. Nah, kalau yang praktek nih biasanya penugasannya by video. Jadi saya biasanya kayak misalkan sepak bola gitu, penugasannya ya berkaitan dengan, karena memang materinya berkaitan dengan teknik dasar dan lain sebagainya, ya mereka membuat video tentang itu, mereka share ke saya baik dalam bentuk link ataupun WA. Jadi penilaian saya nanti akan masuk ke sana gitu, Mas. Jadi bukannya tugasnya ditiadakan, namun beban tugas itu yang dikurangi. Betul. Siap. Karena mengenai tugas-tugas itu kan tentu kan kita dosen ataupun mahasiswa pasti butuh referensi, butuh bahan mengajar. Dalam kondisi kayak gini gimana Mas Danang melengkapi bahan ajar atau mahasiswa juga mencari bahan ajar itu gimana? Kalau yang pasti kita kan kalau kasih materi ke anak-anak, biasanya selain kita punya bahan dari kita yang kita share ke WA group, mereka juga kita kasih link-link untuk misalkan nyari di Google Scholar atau mungkin nyari di jurnal, nyari di berbagai sumber tentang materi, tergantung materinya apa. Jadi kita kadang gimana? Jadi lebih banyak ke online. Oh iya, pasti. Karena kondisi seperti ini memang mau tidak mau kita, ya gimana, situasinya sulit. Karena misalkan di perpus ada kampus, di kampus ada perpus, ada sumber belajar di sana. Tapi kan karena memang kita nggak ada yang bisa ke kampus, jadi mau nggak mau memang semuanya via online. Ada nggak sih kalau dari kampus gitu lagi masa kayak gini membuat semacam kayak kuliah konferensi live atau gitu, tapi kayak kuliah umum untuk mahasiswa seperti talk show 3 dosen 4 dosen untuk mahasiswa gitu live, sudah terpikir belum dari kampus, Mas? Kalau setahu saya di prodi lain sudah ada yang melakukan, tapi kalau spesifik untuk di PJKR Upgris memang belum. Kita masih masing-masing dosennya, artinya satu kelas ya berkomunikasinya semua individu ke dosennya masing-masing. Artinya kita memang belum punya forum yang sebesar itu. Kelemahannya ketika kita menggunakan forum besar seperti itu, ya lagi-lagi tadi audiensnya tidak semua punya sinyal yang baik. Koneksi internet itu masalah. Ya, selalu problem klasiknya ada di situ sih. Kemarin ada keluhan berkaitan dengan boros kuota dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah dari pihak kampus cukup responsif, jadi kita memberikan potongan untuk pembayaran SPP untuk subsidi anak-anak beli pulsa atau beli kuota. Jadi kampus sudah cukup baiklah menyikapi hal tersebut, jadi tidak dibiarkan begitu saja menjadi tanggung jawab mahasiswa, tapi subsidi dari kampus tetap ada untuk memfasilitasi pembelajaran. Wah, luar biasa. Jadi ini rekan-rekan yang mendengar, mahasiswa yang lain kuliah di Upgris, hanya dalam saat kuliah jarak jauh pun tetap diperhatikan mahasiswanya. Luar biasa. Saya sangat apresiasi nih. Promosi gratis nih. Promosi. Jadi harus kuliah di Universitas PGRI Semarang. Siap, ditunggu di Semarang. Jadi dapat potongan biaya kuliah sekian persen ya, Mas Danang ya? Betul, untuk membantu subsidi pulsa lah gitu. Tapi tentunya kita berharap semoga pandemi corona ini tetap cepat menghilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, karena kuliah tatap muka itu tetap tidak bisa digantikan dengan kuliah melalui video call. Ada chemistry yang tidak bisa disampaikan antara guru atau dosen dan mahasiswa. Betul. Mas Danang, ya, enakan belajar offline apa online sih? Karena gini loh, karena kebanyakan sekarang guru-guru di Jakarta atau dimanapun lah, nggak hanya di Jakarta, dosen pun sama, kayaknya keenakan online nih sekarang.
Nggak, itu hanya bercandaan. Kalau Mas Danang sendiri dari segi perkuliahan gimana? Lebih offline atau online atau gimana? Kalau secara pribadi atau secara psikologis kali ya Mas, saya tetap lebih puas ngajar langsung sih. Karena kan kita bisa tatap muka langsung, kita bisa berinteraksi langsung. Apa yang kita maksudkan juga pasti akan nyampenya lebih jelas dibandingkan dengan online. Cuman mungkin kan karena situasi seperti ini mungkin selama kita masih punya akses internet yang bagus, mungkin beberapa teman-teman ada yang lebih nyaman dengan situasi seperti ini. Tergantung perspektifnya, Mas. Kalau menurut saya, kalau kita memang niatnya ingin memberikan materi yang sungguh-sungguh, artinya saya yakin juga banyak begitu ya. Kita pasti akan greget pengen ketemu langsung. Tapi kalau hanya sekedar ingin menyelesaikan materi dalam konteks kita memberikan pembelajaran yang ya udah kurikulumnya harus diberikan, ya kita berikan aja, ya itu akan berbeda tentunya. Artinya kita juga masih melihat sendirilah mungkin antara ya tadi saya bilang guru yang memang ngajar untuk rutinitas dia sebagai kewajiban dia, sama guru yang mengajar memang dia punya niat tulus untuk memberikan bekal mahasiswanya untuk masa depan yang lebih baik. Itu menurut saya sih, Mas. Setuju dengan Mas Danang. Lalu saya dengar nih baru-baru ini kan, kalau saya nggak salah sih, koreksi kalau saya salah, Apa? Mas Danang ini baru menyelesaikan kursus instruktur futsal AFC atau Asia gitu ya? Kalau saya nggak salah. Nanti mungkin bisa dijelaskan kalau saya salah. Satu sisi sebagai instruktur futsal di Jawa Tengah, satu sisi sebagai pengajar di Universitas PGRI Semarang. Tentu dua hal ini pasti sangat menguras tenaga, pikiran, belum lagi waktu untuk keluarga. Gimana Mas Danang membagi waktunya? Pertama mungkin saya perlu perjelas lagi tadi soal AFC level 2. Jadi sebenarnya kursus pelatih di Indonesia itu kan dari lisensi nasional, atau kalau di PSSI juga sama di nasional, terus ke AFC level 1, AFC level 2. Karena memang saat ini AFC level 2 memang yang masih sementara ini masih yang tertinggi di Indonesia, sehingga tapi sudah ada yang punya AFC level 3 kalau nggak salah, walaupun hanya baru segelintir orang. Tapi secara umum, license tertinggi yang pernah diselenggarakan di Indonesia itu memang AFC level 2. Sehingga para peserta atau alumni dari AFC level 2 itu punya potensi atau berpeluang untuk menjadi instruktur di level nasional. Kebetulan memang saya sih sebenarnya sebelum AFC level 2, waktu AFC level 1 pernah jadi salah satu asisten instruktur juga. Tapi kalau setelah kursus AFC level 2 ini memang belum ada lagi kursus di Jawa Tengah khususnya, karena biasanya itu dibagi per wilayahnya. Artinya kalau kita domisili ada di Jawa Tengah, ya diprioritaskan ada orang Jawa Tengah yang jadi instruktur di situ. Begitu juga daerah yang lain. Nah, karena memang belum ya, setelah saya ngambil AFC level 2 memang belum ada kursus lagi, apalagi masa pandemik seperti ini. Walaupun sebenarnya April ini sebenarnya akan ada, tapi karena kondisinya lagi kayak gini kan, jadi sementara semuanya off. Tapi secara pembagian waktu sih saya kira masih sangat fleksibel ya, karena kan kursus kepelatihan misalkan, itu kan nggak yang tiap bulan pasti ada dan lain sebagainya, itu temporary aja. Artinya di fase-fase tertentu nggak ada, sorry Mas, nggak ada. Sambil saya sampaikan sama rekan-rekan yang mendengar, teman-teman semua, bahwa Prof Danang atau Coach Danang, ya, ada gelar ini, Prof Danang, Coach Danang atau Pak Danang ini salah satu instruktur futsal di Provinsi Jawa Tengah yang baru menyelesaikan studinya kurang lebih beberapa bulan yang lalu di Jakarta. Jadi gimana tadi Mas Danang, kira-kira cara membagi waktunya antara pekerjaan, sebagai instruktur, kalau saya sebagai coach juga Mas Danang ya, di Inggris? Di kampus. Terus belum lagi keluarga, karena saat ini kita tahu bahwa Mas Danang punya satu
anak perempuan. Jadi gimana caranya menjuggling waktunya itu? Kalau membagi waktu secara tetap ya, pokoknya kita kan memang tanggung jawab terbesar kita memang di kampus. Tapi kalau untuk yang kecabangan seperti itu atau mungkin untuk pengembangan karir yang lain, kalau menurut saya memang dosen olahraga itu memang harus mengembangkan, minimal punya satu cabur yang memang dia geluti secara dalam. Dulu kan sebetulnya saya juga berkarir di wasit, tetapi tidak saya lanjutkan ya karena banyak faktor sih, waktu itu juga karena sekolah juga, jadi kita nggak maksimal. Terus mungkin fisik juga saya ngerasa nggak bagus-bagus amat, jadi karirnya kayaknya nggak bakal panjang nih, sehingga saya banting setir ke pelatih. Dan alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa belajar di level tertinggi saat ini. Dan kalau soal bagi waktunya sih, secara prinsip sebenarnya kalau dilihat-lihat jadwal ngajar jadi dosen tuh sebenarnya nggak padat-padat amat. Artinya mungkin guru bisa jauh lebih padat sebenarnya. Sehingga kita sebenarnya masih sangat fleksibel. Kalau misalkan pun ada Ini kegiatan, akan jadi dosen ya. nanti Mas Jaka bentar lagi ngerasain tuh. Ya, amin. Jadi sebenarnya mungkin waktunya lebih fleksibel lah. Artinya kan sebenarnya yang penting tanggung jawab kita terhadap mahasiswa untuk bisa tetap terselesaikan tugas dan kewajibannya, sehingga kita bisa atur waktunya dengan lebih enak. Tapi kalau untuk keluarga sih memang yang pasti weekend adalah waktu mereka, dan biasanya saya kalau weekday tuh malam adalah waktunya mereka. Jadi saya malam di rumah tuh nggak pernah yang namanya pegang kerjaan tuh, sama sekali nggak pernah. Mungkin hukumnya haram gitulah. Jadi waktu saya cuma pagi sampai sore di kantor, kalau sudah malam itu udah waktunya keluarga. Gitu sih. Terus ini kan otomatis kan gini Mas Danang, mudah-mudahan video kita ini bisa ditonton banyak rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pecinta futsal Jawa Tengah juga. Kira-kira apa nih pesan Mas Danang untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman pecinta futsal, sepak bola di seluruh Jawa Tengah atau Indonesia, gimana? Terutama dalam masa pandemik ini dan juga setelah pandemik, kira-kira apa harapan yang bisa Mas Danang sampaikan? Oke, kalau masa-masa pandemik seperti ini, pesannya yang pertama pasti jaga kesehatan. Artinya kita tetap harus menjaga imunitas tubuh biar tetap baik, tetap terjaga, sehingga kita selalu diberi kesehatan. Artinya kan walaupun positif juga bukan berarti itu pasti meninggal, tapi kan kita punya imun yang bisa menjaga semua itu. Artinya tetap jaga kondisi, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Artinya saya yakin masa pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa beraktivitas normal seperti semula. Kalau pesan untuk teman-teman secara umum sih, saya kadang punya quotes gini Mas, bisa olahraga sama bisa hidup dari olahraga adalah dua hal yang berbeda. Kadang kita bisa main bola, kita bisa ngelatih, kita bisa kuliah, atau kita bisa belajar tertentu, itu bisa, tapi untuk kita bisa gantian hidup dari situ pasti butuh skill yang lain. Makanya itu tadi saya selalu pengen, mungkin saya sendiri selalu refleksi juga dan buat orang lain adalah untuk mau selalu terbuka, belajar tentang hal lain, bahkan mungkin belajar di luar bidang kita. Kadang kalau misalkan kita bicara soal menjadi pemain atau jadi pelatih atau jadi apapun, itu kan sebenarnya juga kalau sekedar bisa doang, tapi kita nggak bisa hidup dari sana, pada endingnya nanti apa sih ketika kita hidup kan kita harus mandiri juga. Artinya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita geluti hari ini kan harapannya juga bisa menjadi bekal masa depan kita nanti, sehingga harus mau terbuka belajar hal yang lain untuk bisa memadupadankan ilmu satu dengan ilmu yang lain, sehingga kita bisa nih kolaborasi, mau nggak mau
kayaknya memang masa sekarang dari zaman kemarin-kemarin juga nggak bisa sih kita hidup sendiri di bidang kita pasti harus kolaborasi dengan bidang yang lain, sehingga mau nggak mau nggak boleh gaptek teknologi, mau nggak mau ya harus kayak Mas Jaka nih jago bahasa Inggris nih. Itu tuh terus-terusan saya coba push ke diri saya sendiri dan ke orang lain, bahwa kalau kalian mau punya nilai yang lebih, memang kemampuan bahasa tuh jadi penting banget ya Mas ya. Mungkin sekali lagi besok saya tagih deh Mas Jaka, gantian saya yang bikin pertanyaan, harus sharing pokoknya biar teman-teman mahasiswa punya inspirasi. Terutama saya tuh kepengen ya, yang mungkin nggak tahu Mas Jaka, tapi secara umum mungkin namanya guru atau dosen pasti selalu pengen anak didiknya tuh lebih baik. Kayak orang tua sama anak lah, kita pasti pengen anak kita lebih baik daripada kita. Jadi tugas mulia kita sebenarnya adalah mengantarkan mereka untuk bisa membekali mereka dengan baik melalui pendekatan kita hari ini di kampus atau di sekolah, untuk membekali mereka untuk masa depan yang lebih baik. Itu sih mungkin Mas Jaka. Ini mumpung ada instruktur futsal sama dosen olahraga nih, saya mau nanya. Mungkin ini bisa jadi bermanfaat juga nih buat para rekan-rekan yang dengar atau yang nonton. Kira-kira dalam masa pandemi COVID-19 ini tentu kita nggak bisa keluar rumah. Pergerakan kita dibatasin. Namun seperti tadi Mas Danang bilang, kita tetap harus hidup sehat, makan cukup, berolahraga, untuk menjaga imun tubuh supaya nggak turun. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa sih olahraga yang tepat pada saat ini, Mas Danang? Olahraga yang tepat, kalau yang biasa saya lakukan, kalau misalkan di rumah aja lah, sebenarnya Mas, kalau mau buka di Play Store atau di apa namanya, banyak aplikasi yang sebenarnya sangat mudah dan bisa digunakan untuk menjadi panduan teman-teman melakukan aktivitas. Tidak menggunakan space yang banyak, hanya menggunakan apa namanya peralatan rumah atau apa. Ya sekedar jogging keliling rumah gitu atau di dekat rumah, itu kan saya kira juga nggak ada masalah. Artinya kita tetap bisa melakukan aktivitas jogging ringan atau mungkin bersepeda atau mungkin aktivitas yang di rumah, misalkan aktivitas aerobik. Kadang yang paling sering dilakukan ya kita buka YouTube, buka aerobik, kita ikutin gerakannya dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang paling mudah. Tetapi biasanya saya kasih challenge ke anak-anak untuk mau biar buat seru-seruan lah. Artinya memanfaatkan kemarin ada beberapa videonya, nanti kalau Mas Jaka mau, ada teman-teman yang saya challenge untuk mau melakukan aktivitas dengan misalkan menggunakan panci, piring atau apalah, kreativitas mereka akan terasah. Intinya lakukan aktivitas fisik yang bisa kalian lakukan di rumah menggunakan alat-alat di sekitar kalian. Macam-macam, ada yang pakai apalah buat angkat beban, bahkan pakai galon atau mungkin apa, itu bisa dilakukan. Artinya pendekatannya kan sebenarnya biar tubuh kita tetap terjaga, imun kita tetap baik untuk melawan virus-virus yang sekarang ini lagi ada di sekitar kita. Itu sih Mas. Wah, thank you nih infonya nih Mas Danang. Sama-sama Mas Jaka. Kadang mau olahraga di rumah kan bingung juga mau ngapain. Tapi saya percaya tentunya olahraga yes kita butuhkan untuk menjaga imun tubuh, tapi tetap tidak berlebihan. Karena kalau olahraganya nanti berlebihan juga imunnya bisa drop. Betul. Karena kondisi yang salah, imun bisa drop dan virus bisa gampang masuk. Yang direkomendasikan kan memang maksimal adalah di tahap sedang ya, tidak di olahraga yang berat. Betul, karena ya minimal kalau kita kecapean kan pasti imun kita turun. Nah itu yang perlu diketahui banyak teman-teman. Jadi nggak melulu karena kalian merasa di rumah terus kalian punya waktu, punya kesempatan olahraganya gila-gilaan, nggak ngukur kemampuan kalian masing-masing. Karena sebenarnya kan ukuran kita dengan orang lain tuh beda-beda. Kalau mungkin yang kebiasaannya memang latihan berat, ya mungkin level tertentu dia masih bilang itu ringan, terus dia mau tambah lagi atau apa. Tapi sebenarnya yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Sekiranya cukup, ya nggak usah dipaksakan. Karena sebenarnya olahraga itu kan bukan soal yang berlebihan. Olahraga itu yang penting continue kan. Artinya kita bisa lakukan secara bertahap dan terus, sehingga untuk menjaga imun kita tetap
terjaga. Baik. Oke, thank you Mas Danang. Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa nih? Saya penasaran dari dulu pengen nanya. Apa? Kira-kira enakan ada nggak cita-cita balik lagi kerja di Jakarta? Waduh, Mas Jaka membuka kenangan lama ini. Waduh, luar biasa. Seperti rekan-rekan tahu bahwa Mas Danang ini dulu tinggal di Jakarta cukup lama, dari sejak belajar, meniti karir, juga beberapa sekolah internasional juga beliau pernah mengajar. Jadi kira-kira ada nggak nih cita-cita atau kepengen lagi balik ke ibu kota? Atau emang ibu kota udah nggak mengaksikan lagi? Gimana ya? Kalau ibu kota tuh tetap menurut saya tempat yang paling nyaman untuk kita berkarir atau berkembang. Karena mau nggak mau kita harus pacu diri kita. Kalau kita berada sebenarnya secara psikologis, Mas, kalau kita berada di lingkungan yang mungkin stay aja di situ, tidak ada perkembangan apa-apa, ya kita akan ngikutin. Tapi Jakarta tuh memang memacu kita untuk terus berinovasi, berkarya atau apa. Jadi sebenarnya sangat nyaman untuk kita belajar banyak hal dan berkarir utamanya. Cuman karena mungkin sekarang pertimbangannya sudah menetap di Semarang, ada keluarga, sudah artinya kayaknya kok kalau keinginan tetap pengen sih ke Jakarta, tapi kira-kira boyong keluarga lagi ke sana ke sini itu saya belum kepikiran sih. Artinya nggak tahu, mungkin kalau nanti Mas Jaka ngajak saya lagi ke Jakarta akan saya pikirkan lah. Tetap kangen Mas, Jakarta tuh kenangannya luar biasa lah, apalagi saya ketemu Mas Jaka kan juga di sana. Artinya banyak belajar dari Mas Jaka. Itu bekal saya sekarang yang bisa saya pakai dan saya sharing ke anak-anak lah. Itu sangat bermanfaat. Thank you Mas Jaka. Sebenarnya Mas Danang ini berlebihan karena saya ini sendiri nggak ada apa-apanya di sini. Jadi kepengen tetap ada di Jakarta ya Mas ya? Tetap secara pribadi untuk pengembangan karir kepengen Mas. Mungkin kalau punya kesempatan pengen S3 lagi mungkin di sana. Mungkin ya kita nggak tahu deh nanti rezekinya gimana lah. Tapi nanti mudah-mudahan Semarang pun dengan hadirnya Mas Danang bisa berkembang layaknya Jakarta, Mas. Kita buat Jakarta di Semarang nanti, Mas. Amin, amin, amin. Dengan arahan dan bimbingan Mas Jaka tentunya. Mas Danang, saya rasa cukup. Siap, Terima kasih waktunya. Maaf mengganggu waktu keluarga. Tapi mudah-mudahan percakapan atau podcast kita siang ini akan saya share ke rekan-rekan YouTuber atau pendengar yang lain. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat untuk orang. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu, Mas Danang. Siap, Mas Jaka. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Sehat selalu juga. Salam buat keluarga Mas Danang. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.